Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Teknologi Pendidikan serta teman sejawat yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda A'ni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi dalam pendidikan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi dalam pendidikan agama Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teknologi itu sangatlah dibutuhkan dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai alat dan pendukung dalam proses belajar mengajar. Namun, dalam penggunaan teknologi sebagai alat atau pendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi teknologi itu sendiri dalam pendidikan. Antara lain, 1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan, di mana keterbatasan yang dimaksud adalah terbatasnya jumlah guru, terbatasnya jumlah referensi pendidikan, terbatasnya jumlah sekolah yang bermutu, terbatasnya jumlah perpustakaan yang bisa diakses oleh peserta didik, dan juga terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pendidikan. Nah, selain keterbatasan yang tadi disebutkan, masih banyak kekurangan atau keterbatasan lainnya yang dikemukakan oleh beberapa peneliti, seperti kurangnya waktu, kurangnya pelatihan tentang teknologi, kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Menurut Nicolo Polo dan Gialamas tahun 2016 mengemukakan bahwa tantangan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dari 3 aspek, yaitu kurangnya dukungan, lack of support, kurangnya kepercayaan, lack of confidence, dan kurangnya perlengkapan, lack of equipment. 1. Kurangnya dukungan. Tenaga pendidik sering merasakan banyak tekanan dari para pemimpin sekolah untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mereka. Nah, untuk memiliki integrasi teknologi yang sukses dalam pengajaran, maka kepala sekolah itu perlu memberikan dukungan yang tepat kepada para guru-guru. Pertama, mengintegrasikan penggunaan teknologi. Yang kedua, kepemimpinan sekolah perlu memiliki visi dan misi yang jelas. Yang ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan investasi infrastruktur pendidikan yang mendorong penggunaan teknologi. Yang kedua, kurangnya kepercayaan, di mana seorang pendidik menghadapi banyak tantangan ketika mencoba untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mereka. Dan beberapa di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan sikap mereka yang kurang terhadap pemahaman tentang teknologi. 3. Kurangnya perlengkapan, di mana ditemukan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan, contohnya dalam hal memiliki komputer, tetapi komputer sangat sedikit di lembaga tersebut, dan ada juga sebagian besar lembaga pendidikan tidak memiliki sarana dan prasarana teknologi, sehingga dalam proses pembelajarannya itu tidak menggunakan teknologi secara penuh. Jadi kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi teknologi dalam pendidikan agama Islam yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan. Mungkin seperti di kota-kota besar bisa menerapkan teknologi dalam proses belajarnya, tapi di satu sisi seperti pelosok-pelosok desa yang jauh dari kemajuan teknologi atau keramaian akan sulit menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar mereka karena keterbatasan yang tadi sudah disebutkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi teknologi dalam pendidikan Islam. Nah, salah satunya yaitu ketidakmerataannya kesempatan memperoleh pendidikan. Pemerataan yang dimaksud di sini bukan sekedar kesamaan cakupan materi masing-masing daerah dengan adanya ujian tertentu sebagai standar yang harus dicapai secara nasional, tetapi juga memaksimalkan pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah dirancang oleh masing-masing institusi pendidikan.
pendidikan secara meluas yang terbuka bagi masyarakat umum, dan pendidikan tersebut dapat menjadi wadah bagi pembangunan manusia berkualitas demi mendukung pembangunan bangsa. Dalam mendukung upaya pemerataan pendidikan yang diseimbangkan dengan terjaminnya kualitas pendidikan, perlu kerjasama dari berbagai pihak, seperti meningkatkan berbagai fasilitas pendukung agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Seperti diharapkan, salah satunya adalah dengan menyediakan alat-alat pendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi. Maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada 3 penguasaan, yaitu yang pertama penguasaan inovasi, jaringan, dan teknologi. Di samping pendapatan sumber daya alam kita yang melimpah ini, sangat banyak kritis tentang kualitas pendidikan di Indonesia yang dilontarkan oleh akademisi maupun praktisi di bidang pendidikan, yang salah satunya isu utama ialah belum terciptanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia seharusnya memenuhi kebutuhan populasi yang besar, berkembang dan beragam dengan perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah. Perkembangan ini sangat ditentukan oleh proses belajar dalam suatu keluarga. Dari pernyataan tersebut bahwa keluarga juga dapat mempengaruhi kualitas dan perkembangan belajar, yang dimana orang tua terutama ayah berperan dalam mengatur sebuah keluarga agar lebih baik. Salah satunya mengawasi anak dalam menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih. Perkembangan teknologi di zaman ini mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan, tak terkecuali terhadap pendidikan. Pendidikan selalu saja mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman, sehingga menuntutnya ada selalu perbaikan secara terus-menerus. Pendidikan Indonesia masih saja selalu dihadapkan pada masalah-masalah yang kompleks. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, masyarakat, orang tua, guru, agar pendidikan berlangsung meningkat secara yang diharapkan. Terkadang kita sangat meremehkan pendidikan dan merasa tidak perlu, apalagi pendidikan yang formal. Disebabkan dengan adanya teknologi, semua manusia dapat mencari sesuai yang dibutuhkannya tanpa melalui pendidikan yang formal. Bahkan dengan teknologi, beberapa orang dapat mencari uang dengan cara memanfaatkannya, sehingga pendidikan tidak lagi diperlukan. Ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia itu meliputi meningkatkannya kualitas dan kuantitas guru, terus membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah, dan melindungi hak-hak warga negara khususnya dalam dunia pendidikan. Adapun faktor-faktor dari pendidikan tersebut yang mempengaruhi bisa kita lihat dari faktor internalnya, meliputi staf-staf yang berperan di pemerintah seperti Departemen Pendidikan Nasional, terus Dinas Pendidikan Daerah, serta sekolah-sekolah yang sudah maju di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya dari faktor eksternalnya, yaitu masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat sebagai ikon dan juga merupakan tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus bekerja sama antara pemerintah dengan masyarakat supaya berkualitas pendidikan itu tidak rendah lagi. Di samping itu, banyak guru yang mengajar tidak di bidang ahlinya. Misalnya, guru yang bidangnya IPA disuruh ngajar IPS, bidangnya agama disuruh pertanian. Sudah jelas bahwa guru tersebut tidak kompetensi dalam mengajar mata pelajaran yang bukan di bidang ahlinya, sehingga mutu pelajaran tersebut bisa jadi menurun dan akan berdampak kepada siswa. Jadi untuk itu, dalam strategi pendidikan nasional agar sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing dalam dunia kerja global, paling tidak harus bisa mengacu atau menggunakan sebagian bidang yang harus bisa menjadi penentu suatu kemajuan bangsa atau negara, yaitu penguasaan inovasi, penguasaan jaringan, dan penguasaan teknologi. Mungkin itulah salah satu faktor yang mempengaruhi teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari apa yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Dari sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu model dan pendekatan yang kurang relevan. Oleh karena itu, jadi semakin cepatnya perkembangan dalam segala aspek kehidupan di dunia ini, maka setiap manusia dan institusi pendidikan
dituntut untuk terus selalu memperbaharui dirinya sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan dunia. Tidak adanya sebuah metode maka akan sukar sebuah tujuan itu dapat dicapai dengan mudah. Maka dari itu banyak hal yang harus diperbarui dalam sistem pendidikan, dan hal ini memicu teknologi pendidikan secara merata dan kompleks. Tekanan dari berbagai pihak semakin meningkat kepada pendidik dan pengajar untuk memasukkan media pembelajaran dengan teknologi email, web, dan multimedia ke dalam program mereka dan praktek mengajar. Akibatnya, pendidik perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam desain dan produksi sumber daya multimedia. Pilihan metode pengajaran dan pendekatan tergantung pada situasi pelajar, subjek, pendidik, dan lembaga. Metode dan pendekatan harus mendapatkan perhatian dan karakteristik instruktif mereka. Ajaran konten harus dilakukan melalui media yang paling tepat, baik itu audiovisual atau tatap muka yang sekarang itu memang, atau media elektronik, paket belajar mandiri, dan pilihan pendekatan harus menjadi bagian dari tahap perencana pengembangan kurikulum. Tetapi seringkali dalam pemilihan metode ini dapat pendekatan yang menggunakan teknologi kurang relevan, di mana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini lebih efektif dengan menggunakan metode ceramah. Dan selain daripada metode ceramah ini lebih efektif, metode dan pendekatan yang kurang relevan disebabkan oleh tenaga pendidik itu sendiri karena kurangnya atau terbatasnya pengetahuan akan pengguna teknologi. Sehingga dalam penerapan metode ini dapat pendekatan yang menggunakan teknologi yang kurang relevan, baik itu secara terbiasanya. Pembelajaran yang baik disediakan oleh pendidik dan pengajar yang fasih dengan metode pembelajaran mereka mampu memberikan pengetahuan dengan cara yang berarti dalam maksud menariklah, memotivasi, membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih besar dari subjek mereka, dan dalam umum untuk lebih siap berfungsi sebagai warga dalam lingkungan. Ketika berhadapan dengan media yang berteknologi tinggi, di posisi pribadi pendidik terhadap media pembelajaran yang sangat ini menjadi sangat penting. Ini mungkin melibatkan kemampuan untuk mengubah, mengeksplorasi cara-cara baru tanpa prasangka untuk antusiasme lah, untuk berpindah dari suatu model pembelajaran yang lain. Dalam subjek berbeda, wawasan untuk menampilkan pemikiran inovatif dengan tetap mempertahankan kritis, pendekatan rasional untuk hasil belajar yang diperlukan. Keterampilan ini mampu untuk mengadopsi dan mengembangkan gaya pribadi yang kompatibel dengan media tertentu dan harus berusaha terhadap lingkungan belajar yang optimal. Ini harus dioptimalkan. Tidak ada satu teknologi benar-benar dapat menyaingi pendidik dan pengajar jika pendidik dan pengajar ini adalah ahli dalam memberi dan menerima informasi. Saya ingat mengatakan dari sebuah materi yang saya baca, itu dari Edward Murrow pernah berkata, teknologi ini itu sendiri dapat mengajar, tetapi tanpa unsur manusia, teknologi seperti sekotak kabel. Pendidik hari memiliki ketukatan ditandai menggunakan media dan strategi baru. Alasannya sederhana. Mengapa repot-repot untuk mengatur peralatan dan meminjam media jika seseorang dapat mengolah tanpa mereka? Setelah dididik dengan media pembelajaran, banyak orang yang cenderung untuk tinggal dengan akrab dengan media, melakukan pendekatan, dicoba dan diuji, mengikuti jalur yang paling perlawanan dengan mengadopsi metode yang sama sekali berbeda. Seperti ketika mereka belajar, banyaklah pendidik dan pengajar belum meyakinkan tempat media ini dan teknologi dalam pendidikan ini. Keterampilan baru akan dibutuhkan dalam sebuah membangun konsensus dan pengaturan prioritas yang gaya proaktif dan menggunakan reaktif khas pendidik dan pengajar. Oleh karena itu,
Cukup sekian materi ketiga ini dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.